Chapter 2081, Proactively Preparing for Battle. Meskipun krisis telah dihindari untuk saat ini, tidak satu pun dari mereka, termasuk Jiang Chen, yang tenang. Setelah Jiang Chen memperbaiki esensi kehidupan kedua penegak hukum, tidak ada keraguan bahwa gencatan senjata tidak mungkin antara Eternal dan Lightford. Jiang Chen, aku mendengar bahwa dua penegak adalah bawahan Lightford yang paling terpercaya dan kuat, kata Perdana Menteri kedua dengan cemas. Dengan membunuh mereka berdua, bukankah kita membuatnya mustahil untuk bernegosiasi dengan dia? Perdana kedua agak tidak senang, bukan karena si jenius telah memperbaiki kedua penegak hukum, tetapi karena dia tidak meninggalkan apapun untuknya atau tanah suci. Itu sebabnya ada keunggulan dalam suaranya meskipun kata-katanya sopan. Jiang Chen tersenyum tipis dan memberikan pandangan kedua runcing. Apakah kamu benar-benar berpikir ada ruang untuk memulai negosiasi, Perdana kedua? Mengapa tidak ada? Gumam Perdana kedua, terhalang oleh tatapan tajam si jenius. Selalu ada ruang untuk negosiasi. Jiang Chen mendengus dan melambaikan tangan. Negosiasi hanya bisa berjalan ketika kita memiliki kekuatan untuk mengintimidasi dia. Jika Divine Kasyapa tidak datang ketika tanah suci dikepung, apakah kamu pikir mereka akan setuju untuk bernegosiasi dengan kamu? Petik 2. Itu mengganggunya bahwa Perdana kedua masih membuang-buang napas. Pria itu tidak melakukan apapun untuk membantu, namun dia tidak akan diam setelah semuanya beres. Wajah prima kedua memerah, ketidaksenangan melintas di matanya. Zi Jumin angkat bicara untuk menghilangkan ketegangan. Kamu tidak berada di pulau itu, Perdana kedua. Kamu tidak tahu betapa sulitnya hal itu. Gencatan senjata tidak mungkin. Seperti yang dikatakan Jiang Chen, tanpa kekuasaan, Lightford tidak akan bernegosiasi dengan kami. Tetapi dengan kekuatan yang cukup kita tidak perlu khawatir tentang sikapnya. Inisiatif akan selalu ada di tangan kita. Skenario terburuk adalah bagi kita untuk bermimpi mencapai gencatan senjata tanpa kekuatan untuk mendukung diri kita sendiri. Petik 2. Itu membuat prima kedua yang mendengar Zi Jumin berbicara untuk Jiang Chen, tetapi dia cukup pintar untuk mengetahui bahwa dia tidak dapat menyaingi Jiang Chen dalam status di Tanah Suci. Terlepas dari keluhannya, ia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan. Divine Kasyapa terkekeh. Kamu harus memikirkan Lightford lagi, Jiang Chen. Dari apa yang aku ketahui tentang dia akan datang untuk menyalahkan. Untungnya, dia seharusnya tidak memiliki banyak orang yang tersisa untuk membantunya. Petik 2. Jiang Chen tersenyum tipis. Jika itu masalahnya, kita harus bersiap-siap untuknya. Kita tidak bisa mengakui kekalahan bahkan sebelum pertempuran dimulai. Kan sekarang. Petik 2. Itu benar. Divine Kasyapa tertawa terbahak-bahak. Aku akan pergi dengan Huanger, tapi sepertinya belum waktunya. Aku punya beberapa hal untuk diselesaikan dengan Lightford. Daripada menunggunya mengejar aku, lebih baik berurusan dengannya sekali dan untuk semua ketika aku memiliki bantuan. Petik 2. Dia bukan orang bodoh. Dia tahu dia akan tidak berdaya melawan Lightford sendirian. Namun, dengan Jiang Chen dan dua roh suci, mereka setidaknya bisa menyaingi Lightford jika tidak mengalahkannya. Jika dua makhluk sejati lebih kuat dari yang dia harapkan, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menang. Aku harap Lightford akan datang, Divine Kasyapa. Jika dia melakukannya, kita akan dapat membuatnya sibuk, yang berarti akan ada satu musuh yang kurang kuat bagi ke-10 leluhur yang harus dihadapi. Mereka kemudian dapat fokus pada kaki tangan Lightford. Jiang Chen sangat bersemangat. Dua binatang suci itu kuat. Selain itu, Jiang Chen telah menyempurnakan esensi kehidupan beberapa pembudidaya ilahi dan memperoleh keputusan ilahi mereka. Yang terakhir ini tidak digunakan saat ini, tetapi esensi kehidupan adalah bantuan besar baginya, Long Xiaoxuan dan Little White dalam kultivasi mereka. Long Xiaoxuan telah naik ke Empyrean tingkat 9 dalam beberapa hari terakhir dan akan segera berada di titik kritis dalam perjalanannya menuju keilahian. Jiang Chen juga punya perasaan bahwa dia akan naik ke tingkat 8 Empyrean setiap saat. Esensi kehidupan pembudidaya ilahi telah sangat bermanfaat. Jika digunakan dengan baik, itu akhirnya akan membantunya dan naga menembus dari Empyrean tingkat ke-9 dan naik ke dewa. Little White kemungkinan akan membutuhkan lebih banyak waktu, tetapi esensinya juga sangat berharga. Setelah Jiang Chen mencapai ranah Empyrean puncak, ia sangat mungkin segera mendorong keilahian dengan keuntungan yang telah ditentukan. Pikiran itu sendiri sangat memotivasi dirinya. Dia memiliki perasaan yang akan mengarah pada kebenaran kehidupan masa lalunya. Begitu dia menjadi dewa,
segel rantai dalam kesadarannya akan hancur dan rahasia yang tersembunyi di dalamnya benar-benar terbuka baginya. Dia menantikan masa depan itu. Karena Lightford datang, dia harus membuat persiapan. Formasi Eternal yang ada tidak akan tahan terhadap serangan Lightford, jadi dia tidak menaruh kepercayaan padanya. Menempatkan usaha dan sumber dayanya untuk memperkuat formasi hanya akan membuang-buang waktu. Mereka harus bertarung langsung dengan Lightford. Namun demikian, persiapan sudah dilakukan. Waktu, lokasi, dan elemen manusia semuanya penting untuk pertempuran yang akan datang. Untuk pertarungan di level ini, perencanaan yang cerdas dan perhatian terhadap detail bisa memberi mereka keunggulan yang tidak terduga. Jiang Chen menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk mendiskusikan strategi dengan Divine Kasyapa. Kekuatan kasar saja tidak akan cukup. Mereka perlu merencanakan dan menyiapkan berbagai perangkap dan pertahanan. Tidak ada detail tunggal yang akan menghasilkan pukulan fatal pada Lightford dengan sendirinya, tetapi bahkan sedikit keterlambatan atau gangguan dapat berakhir pada skala, atau bahkan menentukan hasil pertarungan. Burung vermilion dan kura-kura hitam tahu bahwa mereka akan menghadapi musuh yang tangguh. Namun, mereka tidak terlalu khawatir. Jauh di lubuk hati, mereka tidak takut pada Lightford. Keempat binatang ilahi memiliki kebanggaan mereka dan kalah dari Lightford bukanlah suatu kemungkinan. Kultivasi dan kekuatan mereka mungkin telah jatuh dalam perbandingan, tetapi sebagai keturunan binatang suci, pertahanan dan ketahanan mereka tidak tertandingi. Chapter 2082, Lightford Attacks. Long Xiaoxuan ingin bergabung dengan pertarungan, tetapi Jiang Chen menolak naga itu. Pertempuran ini tidak sesulit yang kamu kira, Brother Long. Kamu harus fokus mencari inspirasi untuk terobosan kamu. Naik ke keilahian akan menjadi hal paling bermanfaat yang dapat kamu lakukan untuk aku. Jiang Chen bersikap jujur. Sekali dewa, kekuatan naga sejati akan tumbuh secara eksponensial. Bersama-sama, kekuatan tiga binatang suci akan jauh lebih besar. Faktanya, dengan tiga binatang suci telah mencapai keilahian, mereka memiliki peluang 80% untuk mengalahkan Lightford, kultivator alam tingkat keempat. Mereka bisa mengayunkannya melalui kekuatan serangan gerombolan saja, bahkan jika mereka semua pada tahap awal. Garis keturunan dari empat binatang suci tidak tertandingi. Setelah mereka berempat adalah dewa, mereka dapat berdiri di tanah melawan seorang penanam ilahi yang maju dan bahkan keluar sebagai pemenang. Jiang Chen telah mengenal empat binatang suci dalam kehidupan masa lalunya. Itu sebabnya dia sangat ingin merekrut mereka berempat. Menemukan kura-kura hitam lebih dari kejutan yang menyenangkan. Long Xiaoxuan hanya bisa menyerah pada sikap tekad Jiang Chen. Esensi kehidupan ilahi yang ia terima dari pertarungan sebelumnya telah mengirimnya ke Empyrean tingkat 9. Itu tidak mungkin berlanjut untuk itu menyediakan bahan bakar untuk keilahian, tetapi itu tidak mustahil. Terobosan makhluk suci kuno tidak dapat diprediksi. Pemulihan tiba-tiba ingatan kuno atau kebangkitan bagian dari garis keturunan dapat mendorongnya ke ranah berikutnya. Makhluk roh dengan bakat tak tertandingi dari zaman kuno bisa naik semudah mereka bernafas. Sebelum mencapai wilayah Empyrean, Long Xiaoxuan tidak menemui kesulitan untuk menerobos. Bahkan seseorang yang berbakat dan banyak akal seperti Jiang Chen tidak dapat menyaingi naga dalam efisiensinya. Itulah kekuatan bakat alami. Bahkan Jiang Chen iri padanya. Setelah menyempurnakan esensi kehidupan pembudidaya ilahi, Jiang Chen memiliki beberapa sumber daya cadangan. Dia memberikan sedikit ke tikus Goldbeater. Para penggarap ilahi bukanlah satu-satunya yang mereka bunuh selama pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dia sekarang memiliki banyak esensi kehidupan Empyrean, yang dia semua berikan kepada tikus Goldbeater. Kekuatan keseluruhan mereka sangat melompat ke depan sebagai hasilnya. Raja Goldbeater Rat sekarang mid-Empyrean, menatap ke bawah Empyrean maju. Jiang Chen berspekulasi bahwa sulit bagi Raja Tikus untuk naik ke keilahian tanpa bantuan. Bakat alaminya terbatas. Ada kesenjangan yang cukup besar antara itu dan King Rat kuno. Oleh karena itu, Jiang Chen menghadiahi tikus itu dengan dekrit ilahi. Itu adalah pertama kalinya dia membagikannya. Dengan menyempurnakan dekrit itu, tikus akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan keilahian. Tentu saja, perlu waktu untuk meningkatkan budidaya ke tingkat yang cukup tinggi, tetapi dengan persediaan esensi Empyrean yang tak ada habisnya, ia dapat memperbaiki keputusan tersebut cepat atau lambat. Imbalan lebih lanjut memutuskan kesetiaan Raja Tikus kepada Jiang Chen. Itu akan bekerja lebih keras untuk manusia, dan tidak akan ragu untuk mati untuknya.
Selain melahap segalanya, fungsi terbesar yang bisa dilayani oleh tikus Goldbeater adalah bertindak sebagai sistem peringatan. Mereka hidup di bawah tanah, yang memberi mereka keunggulan alami. Jiang Chen menugaskan tikus di sekitar Eternal Divine Nation. Begitu Lightford melintasi perbatasan, mereka akan memberitahu tuan muda itu. Jika Lightford datang sendiri, tikus-tikus itu mungkin tidak dapat mendeteksi dia. Jika dia membawa pasukan, tikus akan dengan mudah memperhatikan. Setiap jam dalam sehari sangat berharga bagi Jiang Chen. Dia tidak lupa tentang domain manusia saat dia bersiap untuk bertarung. Beruntung dia masih punya waktu, atau dia harus memilih antara menjaga tanah suci abadi atau mengaktifkan kembali formasi besar penahanan jiwa surgawi dalam wilayah manusia. Itu benar-benar dilema. Dia berharap mereka dapat menangani Lightford dengan cepat. Namun, itu sepertinya tidak mungkin saat ini. Tuan Muda Chen, pasukan besar telah memasuki negara dengan sangat ganas. Mereka kurang dari 5.000 mil jauhnya dari Tanah Suci. Petik 2. Tuan Muda Chen, mereka berada 3.000 mil jauhnya. 1.000 mil tersisa di antara kita dan mereka. Jiang Chen bersemangat dan tersenyum malas. Dia berbalik ke Divine Kasyapa. Seperti yang telah kamu prediksi, dihormati ilahi, Lightford menjadi tidak sabar. Oh, apakah dia ada di sini? Divine Kasyapa tidak bertanya bagaimana Jiang Chen tahu Lightford akan datang. Pemuda itu memiliki cara mengetahui hal-hal. Jika Jiang Chen tidak memberikan informasi secara sukarela, ia tidak akan bertanya. Jiang Chen berkedip. Tampaknya Kasyapa sama sekali tidak terkejut atau gugup. Bahkan, dia tampak senang. Tuan Eternal Muda tidak tahu apa yang harus senang tentang Lightford yang datang untuk membalas dendam. Memperhatikan kebingungannya, Kasyapa tertawa kecil. Kamu adalah kutukan dari eksistensi keparat tua itu, Jiang Chen. Bagaimana bisa begitu? Tanya Jiang Chen. Lightford akhir-akhir ini berkultivasi tertutup, mencoba mengatasi hambatan kultivasi. Menurut perkiraan aku, itu harus memakan waktu lama. Kamu membunuh 2 penegaknya pasti telah menyiagakan dan mengganggu kesadarannya, yang kemudian akan mempengaruhi terobosannya. Itu sebabnya aku menyebut kamu kutukan keberadaannya. Kamu telah menggagalkan banyak rencananya. Fakta bahwa dia datang kepada kita dengan kemarahan membuktikan bahwa dia kehabisan pilihan. Petik 2. Nada bicara Kasyapa terdengar biasa saja. Dia jelas percaya pada interpretasinya sendiri tentang situasi. Jiang Chen juga tertawa. Itu bisa baik atau buruk. Jika marah, dia akan melakukan serangan pertama yang kuat. Kita harus siap menghadapi badai yang akan datang. Petik 2. Jangan khawatir, kata Divine Kasyapa dengan keyakinan. Lightford kuat, tetapi dengan apa yang telah kita atur, kita setidaknya bisa mencapai hasil imbang, jika tidak mengalahkannya. Flusing Lightford dari markas operasinya adalah prestasi di dan dari sendiri. Lelaki tua itu berencana untuk tetap berada di belakang layar, memerintahkan orang-orangnya untuk berkeliling dan menyebabkan kekacauan. Sekarang, dia terpaksa mengambil masalah ke tangannya sendiri. Di satu sisi, dia kehabisan bakat untuk dimanfaatkan. Di sisi lain, ia kehilangan kepercayaan pada bangsanya sendiri. Itu adalah kabar baik bagi Jiang Chen dan yang lainnya. Hah! Sebuah teriakan menembus langit, menyerang tanah suci abadi dari atas seperti kilat. Segerombolan perahu motor dengan cepat muncul dan menjulang di atas tanah suci. Perahu udara terkemuka yang mewah dan megah terbuka. Keluar menembak beberapa angka seperti panah. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan mata setajam elang. Itu adalah Lightford, yang memimpin serangan itu sendiri. Chapter 2083, Engaging Old Man Lightford. Ini dia. Seorang Kasyapa menatap sosok yang melayang di langit agak jauh, sorot matanya yang dalam. Bajingan tua itu selalu sombong dan sombong. Apakah di penjara tanpa batas atau miriat abis, Lightford menduduki puncak daftar orang yang dibenci Kasyapa. Pria tua itu menjangkiti Kasyapa seperti mimpi buruk. Kamu dari tanah suci abadi, dengarkan. Sebuah suara menggelegar. Tuan Lightford telah mendatangi kamu secara pribadi. Kalian badut harus keluar untuk menyambutnya. Petik 2. Jiang Chen mendengus. Kemunafikan seperti itu. Dia di sini untuk menyalahkan. Apakah dia benar-benar mengharapkan kita untuk mengadakan pesta penyambutan? Petik 2. Itu hanya pekerjaan payah. Jangan menganggapnya serius. Bersiaplah untuk serangan mendadak dari Lightford. Kita harus menjaga ketenangan kita dan tidak membiarkan mereka mempengaruhi kita. Kasyapa adalah pejuang yang berpengalaman. Dia tetap tenang dan tenang,
tidak terpengaruh oleh keributan di luar. Ketenangannya menginspirasi Jiang Chen. Ahli waris abadi tidak memiliki pengalaman di medan perang dalam kehidupan masa lalunya. Meskipun dia terlibat dalam pertempuran yang adil dalam kehidupan ini, dia bukan tandingan seseorang yang selamat dari penjara tanpa batas seperti Divine Kasyapa. Kirim seseorang untuk mengejek Lightford, Kasyapa mengirimkan. Ingat, jangan tinggalkan lingkaran pertahanan atau kita tidak akan bisa memastikan keselamatan orang itu. Perdana kedua tidak tertarik pada tugas tersebut, sedangkan perdana ketiga memanfaatkan Xi Jumin untuk melakukan pekerjaan itu. Seharusnya menjadi tanggung jawab utama, namun mereka berdua mengabaikan tugas mereka. Sementara itu, si tetua tidak keberatan. Penghinaan Jiang Chen untuk dua bilangan prima meningkat. Itu jauh dari bentrokan serius, tetapi dari hal-hal kecil, jelas bahwa kedua bilangan prima itu jauh lebih rendah daripada bilangan prima pertama. Kamu harus melindungi dirimu ketika kamu memprovokasi dia, tetua Ziju. Waspadalah terhadap pembalasan mendadak. Seorang kultivator ilahi akan dapat menghancurkan kultivator yang lebih rendah dengan satu helai kesadaran. Tetap waspada. Petik 2. Jangan khawatir. Aku akan berhati-hati. Zijumin mengangguk dengan ekspresi serius, lalu mengangkat suaranya. Apakah kamu Patua Lightford? Berani-beraninya seorang junior kecil sepertimu berbicara denganku seperti ini. Jawab Lightford. Suaranya menghantam dada Zijumin seperti palu. Untungnya, Zijumin terus mengingat peringatan Jiang Chen dan menghindari serangan tiba-tiba. Huff, kamu sama seperti yang lain, menyerang tanpa peringatan sebelumnya. Jadi kamu Lightford yang mereka bicarakan ya. Kamu tidak terlihat banyak. Zijumin bukan orang yang agresif. Intimidasi dan penghinaan bukanlah pakaian yang kuat. Lightford mengalihkan pandangan tanpa emosinya ke bawah dalam penilaian yang menyendiri. Tanah suci yang abadi telah berani membunuh kedua penegakku. Apakah ada di antara kamu yang memiliki keberanian untuk bertanggung jawab? Apa yang dilakukan orang lemah ini di sini? Ini lelucon. Petik 2. Hati-hati, Jiang Chen. Lightford pasti merencanakan sesuatu. Hati-hati dengan gerakan tiba-tiba. Kasyapa selalu mengharapkan yang terburuk dari Lightford. Dia tidak akan pernah lengah. Aku tahu kamu di sini, An Kasyapa. Kamu dari penjara tanpa batas juga. Kamu berada di belas kasihan dari 10 negeri suci, namun kamu tanpa malu tunduk pada abadi. Kamu memalukan bagi sesama narapidana. Suara Lightford meneteskan sarkasme. Kasyapa memerah. Lightford telah memukul saraf. Dia sengaja memprovokasi kamu, senior. Jiang Chen buru-buru mengirim pesan. Dia tidak baik. Seorang Kasyapa melakukan yang terbaik untuk mengendalikan emosinya dan kembali ke dirinya yang tenang. Jangan khawatir, itu tidak cukup untuk membuat aku kehilangan itu. Petik 2. Lightford mengamati daerah itu. Ada formasi hebat yang menjaga gunung di bawah tanah suci. Namun, dia yakin dia bisa menembus pertahanan level itu. Namun, ada juga gangguan aneh di udara di sekitar formasi. Pengamatan lebih lanjut diberikan bahwa metode spasial telah digunakan untuk mengganggu ruang. Itulah sumber keanehan. Tanah suci yang abadi memang memiliki beberapa trik di balik lengan bajunya. Kedua penegakku pasti menderita kekalahan karena itu. Sangat menggelikan bahwa mereka berpikir trik yang sama akan berhasil pada aku. Petik 2. Lightford menukik ke dalam formasi dengan cepat, memberikan perintah. Kalian berdua bisa menebus dirimu dengan menyelesaikan sesuatu dalam pertarungan ini. Serang tanah suci dari kedua sisi. Lihat apakah kamu dapat mengambil kesempatan untuk menghancurkan formasi pertahanan pamungkas mereka. Petik 2. Lightford tidak menghukum dua penggarap ilahi karena melarikan diri dari Sunplane. Ini adalah kesempatan mereka untuk menebus kegagalan mereka. Karenanya, kedua pembudidaya tidak mengampuni upaya apapun. Mereka mengikuti momentum Lightford dan menembak ke arah samping. Jiang Chen mengutuk pelan melihat dua pembudidaya ilahi yang dibawa Lightford. Berapa banyak yang pecah dari penjara tanpa batas? Cukup banyak yang telah dikirim untuk menyerang 10 negeri suci. Sejumlah yang baik telah dipisahkan untuk Pulau Sunplane. Dan sekarang, ada dua lagi. Jiang Chen belum melihat kedua pria itu kembali di Sunplane, jadi dia tidak tahu mereka telah melarikan diri dari pulau itu. Jangan khawatir tentang mereka. Fokuslah pada Lightford, Kasyapa memberitahu semua orang dalam diam. Sinar cahaya hitam naik dari belakang punggung kura-kura hitam, membawa serta aliran pola kuno dan aneh. Burung vermilion mengepakkan sayapnya, mengirimkan awan api yang sangat panas ke arah Lightford. Kasyapa terkekeh dan menunjuk ke udara.
Dari tangannya terbang dua daun hijau sejernih kristal. Mereka jelas dua harta daripada daun biasa. Mereka mengembang ditiup angin dan membentuk perisai seperti kerang yang diserang, mengambil posisi bertahan. Lightford telah merencanakan untuk menerobos pertahanan dengan satu pukulan, tetapi keadaan tidak sesederhana yang dia harapkan. Pertama datang gelombang panas dari Vermilion Bird, yang memperlambatnya dan membuat napasnya kembali. Dengan putaran tubuhnya, jubah putihnya membawa gelombang kepingan salju, membekukan gelombang panas. Mereka menghilang ke udara tipis sebagai hasilnya. Namun, lingkaran pertahanan kura-kura hitam beriak keluar pada saat ini. Jiang Chen juga sudah menyiapkan lonceng emas, menunggu saat yang tepat. Reaksi Lightford membuatnya semakin waspada. Orang tua itu memang kuat. Jiang Chen tahu kekuatan Vermilion Bird dengan baik. Tidak ada musuh mereka sebelumnya yang mampu menahan gelombang panas. Lightford, bagaimanapun, telah mengesankan menyelesaikan serangan dengan jubahnya yang sederhana. Chapter 2084, Lightford Rages. Burung Vermilion tidak melakukan pertahanan dengan kesendiriannya. Kura-kura hitam telah bergerak juga, dan Divine Kasyapa telah menyebarkan dua daun misterius. Setelah gelombang panas burung menghilang, gelombang kejut pertahanan kura-kura hitam berputar ke arah Lightford. Di sisi pertahanan saja, kura-kura itu jelas lebih baik dari keduanya. Gelombang kejut yang berdesir membawa kekuatan gravitasi yang besar. Setelah Lightford tertangkap, tubuhnya akan menjadi lebih berat, mengurangi mobilitasnya. Manipulasi gravitasi tidak mudah ditangani. Lightford mendengus dan mencambuk lengan panjang jubah putihnya, siap untuk menjatuhkan gelombang kejut ke samping seperti yang dia lakukan dengan gelombang panas. Namun begitu dia melakukan kontak, dia tahu ada sesuatu yang salah. Lengan yang dia gunakan tumbuh sedikit kaku. Dia berpengalaman dan berpengetahuan cukup untuk menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan. Dia mundur dengan kecepatan kilat, mencoba menghindari riak gravitasi yang menyebar. Tiba-tiba, daun-daun hijau Kasyapa menyerbu Lightford seperti mulut menganga. Lightford meninju mereka dengan marah. Pukulan itu menciptakan lubang hitam di udara, menabrak daun dengan kekuatan luar biasa. Namun, daunnya fleksibel. Mereka membentak dan terbang tanpa cedera. Lightford segera mengenali dedaunan sebagai harta pribadi Kasyapa. Kamu memilih neraka daripada jalan keluar yang mudah, An Kasyapa. Aku menyelamatkan kamu kembali di penjara tanpa batas karena aku menghargai bakat kamu, tetapi sekarang tampaknya kamu tidak pantas menerima belas kasihan aku. Petik 2. Seorang Kasyapa mencibir, apakah rahmatmu berarti kesempatan untuk menjadi anjing piaraanmu? Huff. Dan apakah itu jujur di bawahmu? Lightford terus mundur dan akhirnya bergerak keluar dari jangkauan efek gelombang gravitasi. Matanya yang mencolok menyala dengan cahaya yang dalam saat dia melihat ke kejauhan. Manipulasi gravitasi telah sangat mengejutkannya. Dia tahu dia telah bertemu lawannya. Lightford tidak bertemu dengan burung Vermilion sendiri, tetapi menurut kecerdasan yang dia terima, dia berspekulasi bahwa burung bertanggung jawab atas gelombang panas. Dia juga mengenali kedua daun itu sebagai perbuatan An Kasyapa. Namun, manipulasi gravitasi adalah jumlah yang tidak diketahui. Siapapun penyebar itu, kekuatan pertahanan mereka telah melampaui bahkan Vermilion Bird dan An Kasyapa. Sejak kapan Eternal membual anggota yang begitu kuat? Mungkinkah leluhurnya? Itu tidak mungkin. Nenek moyang Eternal belum kembali ke Tanah Suci dan belum mengkhususkan diri dalam pertahanan. Lightford telah mengumpulkan cukup informasi untuk sampai pada kesimpulan itu. Jika dia tidak dihentikan, dia tidak akan meragukan dirinya sendiri. Namun, perlawanan kuat membuatnya tidak punya pilihan selain untuk tenang. Mengingat bahwa kedua penegaknya telah meninggal di sini membuatnya waspada. Seorang yang cukup kuat untuk membunuh kedua penegaknya tidak akan kalah dengan dia, bahkan jika itu tidak dapat menyainginya. Huff, jadi aku meremehkan Tanah Suci Abadi. 3 makhluk ilahi. Sangat mengesankan. Lightford berkomentar dengan nada yang jauh. Siapa penolongmu yang lain selain Vermilion Bird, An Kasyapa? Kenapa kerahasiaannya? Petik 2. An Kasyapa tertawa terbahak-bahak. Bukankah kamu Lightford yang tidak takut? Apa? Apa kamu tahu rasa takut sekarang? Petik 2. Takut. Lightford mendengus mengejek. Apakah kamu pikir kekuatan gabungan dari 3 makhluk ilahi cukup untuk mengintimidasi aku? Betapa naifnya dirimu. Petik 2. Jika kamu tidak terintimidasi, lalu ada apa dengan semua pertanyaan? Tidakkah kamu ingin meninggalkan sesuatu pada imajinasi?
Seorang Kasyapa tidak akan membiarkan Lightford mengarahkan pembicaraan. Semakin dia menjaga Lightford dan ragu-ragu, semakin banyak keraguan yang akan dia miliki. Itu akan mencegah Lightford mengerahkan kekuatan pertempuran penuhnya. Setelah beberapa pertimbangan, Lightford mentransmisikan kedua pembantunya yang ilahi, terus menyerang dari samping. Aku akan mengambil pusatnya. Selama kamu menarik perhatian mereka, aku akan bisa menghancurkan pertahanan mereka. Petik 2. Terlalu sulit baginya untuk bertarung melawan 3 makhluk suci sekaligus. Bahkan jika dia bisa melakukannya, itu akan memakan waktu terlalu lama. Untungnya, dia membawa 2 penggarap ilahi bersamanya. Baru saja melarikan diri dari Sunplane, mereka ingin sekali menebus diri mereka sendiri. Disinilah mereka bisa berguna. Begitu Lightford memberi perintah, kedua pria itu menyerang tanpa henti dari sisi-sisi. Meskipun formasi pertahanan Eternal telah melalui banyak pertempuran, fondasinya tetap utuh. Itu bisa menahan serangan para penggarap ilahi biasa seperti mereka untuk beberapa waktu. Namun, jika mereka dibiarkan berlanjut, fondasinya akan rusak dan formasi akan runtuh. Jiang Chen memanggil semua dewa di Tanah Suci, termasuk 4 pelayan Kasyapa dan 2 prima. Kita harus bekerja bersama sebagai sebuah tim, semuanya. 3 dewa kita harus fokus memerangi Lightford. Kita harus merawat kedua anteknya. Petik 2. Pelayan yang dijuluki Feswin telah bertarung dengan Jiang Chen sebelumnya. Dia tahu tuan muda itu cukup kuat untuk menyaingi ilahi tingkat pertama. Berikan perintahmu, Tuan Muda Chen. Merupakan kehormatan bagi kami untuk melawan para dewa bersama kamu. Petik 2. Tepat sekali. Tuan kami menjunjung tinggi kamu. Kami berempat beruntung bisa bertarung denganmu. Petik 2. Ekspresi Jiang Chen berubah serius. Lightford kehabisan tenaga kerja, atau dia tidak akan hanya membawa 2 penggarap ilahi bersamanya. Begitu kita merawat salah satu dari mereka, yang lain akan kehilangan keinginannya untuk bertarung. Kita bahkan mungkin tidak perlu melakukan apapun padanya. Petik 2. Haha, kalau begitu mari kita lakukan. Feswin mengayunkan tinjunya, matanya menyala dengan semangat juang. Aku akan membuat beberapa perangkap untuk memikat mereka, kata Jiang Chen. Strategi terbaik kami adalah membagi dan menaklukkan. Tanggung jawab kamu adalah membuat salah satu dari mereka sibuk, memberi aku kesempatan untuk menangkap mereka lengah. Petik 2. Jiang Chen tahu para pelayan dan bilangan prima sudah cukup untuk mengalahkan satu pembudidaya ilahi. Jika mereka gagal memisahkan kedua dewa itu, skenario kasus terbaik adalah seri. Kedua pembudidaya tidak menyadari bahaya yang akan datang. Di mata mereka, karena tuan mereka telah menarik perhatian anggota alam ilahi abadi, tugas mereka adalah menghancurkan Tanah Suci dengan cepat, membantai semua orang dan mengambil semuanya. Chapter 2085, To Rout on All Sides E. Jiang Chen dan yang lainnya disembunyikan oleh berbagai ilusi dalam formasi defensif. Tidak perlu khawatir terlihat sebelum lapisan pertama ini pecah. Dia mengamati 2 dewa dari jauh. Duo sudah datang pada mereka dalam gerakan menjepit dari kiri dan kanan. Kedua lelaki itu jelas-jelas tidak bercela, percaya bahwa mereka ada di sini untuk membasmi semut. Tidak ada yang terlalu jauh dari pasangannya, tetapi mereka masih terpisah. Jiang Chen sangat menyukai pengaturan ini. Jika dia membuka formasi untuk membiarkan salah satu dari mereka masuk, para pembela abadi memiliki kesempatan yang sangat baik untuk menyingkirkan mereka satu persatu. Matanya beralih di antara keduanya sebelum mengambil keputusan. Penanam itu dengan kutil di dagunya, yang di sebelah kanan. Dia terlihat kurang ajar daripada temannya. Kami akan mulai dengan dia. Petik 2. Idealnya, jumlah musuh akan dikurangi untuk membuat serangan lebih mudah dikelola. Untuk mencapai ini, mereka harus mulai dengan target termudah. Kultivar berwajah kutil itu menggunakan tongkat berduri yang tampak ganas. Dia memberikan setiap hantaman senjatanya dengan kekuatan yang luar biasa, boom demi boom bergema pada formasi. Suara itu sangat keras untuk didengar. Persiapkan dirimu. Aku akan memotong formasi terbuka dan memberinya ruang untuk masuk. Lalu, aku akan menjeratnya dengan sejumlah kemampuan. Tugas kamu adalah menggunakan serangan terkuat kamu melawannya saat dia terjebak. Apakah kamu berpikir kamu bisa menyakitinya atau tidak? Kamu harus melakukan yang terbaik. Apakah kamu mengerti? Baik, perdana kedua tidak terlalu senang dengan bagaimana hal-hal berkembang, tetapi dia tahu dia berjuang untuk Tanah Suci abadi. Jika Jiang Chen memperhatikan bahwa ia tidak melakukan pekerjaan dan meninggalkan mereka,
perdana akan berada dalam masalah besar dan abadi, bahkan lebih besar. Secara alami tidak ada suara yang berbeda. Jiang Chen menggeser formasi tentang. Celah mulai muncul pada bagian yang ditanami penyerang berwajah kutil. Kultivator itu menyeringai begitu melihat kerusakan. Hancurkan saja. Satu pukulan keras klep. Retakan segera melebar menjadi celah besar. Kultivator itu tertawa terbahak-bahak. Aku sudah selesai. Sampai jumpa lagi, Daois Zijing. Petik 2. Dia jelas pria yang tergesa-gesa. Dia masuk tanpa ragu sesaat begitu jalannya jelas, mengayunkan tongkat berduri di sekelilingnya dalam badai pertahanan. Meskipun dia ceroboh, dia tidak benar-benar bodoh. Pelanggaran buta semacam ini juga berguna sebagai perlindungan sampai tingkat tertentu. Namun, dia terkejut menemukan tidak ada serangan atau penyergapan yang menunggunya. Hanya kekosongan yang ada di sekitarnya, seolah-olah dia telah memasuki kehampaan yang aneh. Dengan kesibukan segel tangan, Jiang Chen mendorong formasi 9 labirin ke batasnya. Penggunaannya di masa lalu tidak mendorongnya ke potensi penuh. Sekarang kultivasinya sudah sangat cepat, dia telah mendapatkan akses ke lebih banyak kekuatan harta karun pada gilirannya. Formasi 9 labirin dirancang sebagai sesuatu yang dapat mengacaukan bahkan dewa. Penggarap berwajah kutil ini jelas sangat tangguh dalam serangan fisik dan pertahanan. Dia tidak akan takut akan pertengkaran sedikit pun. Teknik yang lebih baik, bagaimanapun, bukan keahliannya. Jiang Chen tidak melihat alasan untuk memenuhi kekuatan musuhnya secara langsung. Begitu formasi itu rusak, dia melontarkan formasi 9 labirinnya ke dewa yang tidak curiga. Pada saat jebakannya, Jiang Chen berteriak, "Semua orang, bersiap-siaplah. Menyerang." 4 hamba dan dewa primaka siapa sudah siap. Begitu perintah diberikan, mereka menembakkan serangan mereka pada pembudidaya berwajah kutil. Formasi 9 labirin memiliki keuntungan kuat menyelubungi mereka yang berada di luar dan serangan yang berasal dari luar diagram. Siapapun yang terperangkap adalah sasaran empuk bagi pengguna dan pengamat lain. Pertarungan itu berjalan miring sejak awal. Namun, pembudidaya berwajah kutil itu cepat bereaksi. Ketika serangan kuat ini melesat ke arahnya, dia mencambuk tongkatnya dengan cepat di atas kepalanya untuk menyulap pusaran pengamanan, menghentikan serangan dingin di jalurnya. Jiang Chen kagum dengan ini. Seperti yang diharapkan dari dewa. Serangan bersatu dari 6 dewa benar-benar sama dengan satu dari kultivator alam dewa awal. Namun, serangan itu belum berhasil menembus pertahanan musuh. Lagi, perintahnya. Saat dia melakukannya, Evil Golden Eye-nya menembakkan 2 sinar cahaya yang menusuk ke arah mata kultivator yang berwajah kutil itu sendiri. Kemampuan okulernya sangat mendominasi sekarang. Dia tidak takut mengambil kultivator alam ilahi awal seperti pria di depannya. Kekuatan Evil Golden Eye datang dari kesadaran seseorang. Saat ini, Jiang Chen sangat kuat, tentu saja lebih dari pembudidaya berwajah kutil. Tidak ada risiko apapun untuk dilawan. Dewa berwajah kutil itu masih dalam proses menangkal 6 serangan. Tikus bodoh. Dia berteriak, tidak ada banyak dewa yang bisa menyentuhku. Aku akan hancurkan semua trik kecil kamu, lalu hancurkan tubuh kamu menjadi daging cincang. Petik 2. Dia tidak tahu bahwa bahaya sedang menatapnya. Semua perhatiannya difokuskan pada melindungi dirinya dari serangan dan memeriksa formasi 9 labirin. Karena itu datang sebagai kejutan besar ketika semburan kembar cahaya emas memasuki matanya. Begitu mereka melakukannya, jiwanya sendiri dilumpuhkan oleh kekuatan pembekuan yang sangat besar. Gerakannya segera menjadi lamban. Seperti ini terjadi dalam sekejap mata. Hasilnya adalah bahwa pada saat berikutnya, klubnya tidak berputar secepat seperti sebelumnya. Keenam serangan merangkak melalui celah ini, menghancurkan diri mereka dengan kejam ke tubuhnya. Untungnya, kulit pembudidaya berwajah kutil cukup tebal untuk melindunginya dari bahaya serius. Wajahnya memerah karena benturan itu, tetapi ia mampu menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Chapter 2086, To Rout on All Sides 2. Namun, hanya karena tubuhnya tidak terluka parah bukan berarti dia baik-baik saja. Kerusakan yang dia derita jauh lebih serius daripada yang dia kira. Mata emas jahat mengkonsumsi seorang kultivator dari dalam. Penggarap berwajah kutil itu tidak cukup bodoh untuk mengabaikan kekuatan yang membatasi kesadarannya. Keringat dingin muncul di punggungnya. Dia mencoba mengumpulkan kesadarannya dan mendorong kekuatan yang mengamuk di dalam benaknya. Sayangnya, dia terlambat menyadari bahwa kekuatan jahat ini jauh lebih kuat daripada dirinya.
Kesadarannya tidak bisa mengusir pelakunya, yang menyebar secepat salju dingin. Apa semua ini? Di tengah keraguan-raguannya, gelombang serangan kedua dari 6 dewa mendarat padanya, membakar tubuhnya dengan rasa sakit. Tidak baik, tidak ada jumlah keberanian yang cukup untuk mencegah pembudidaya berwajah kutil dari panik. Daois Zijing, panggilnya sekeras yang dia bisa, aku butuh bantuan sekarang. Ada trik di sini. Petik 2, ruang itu tidak sepenuhnya tertutup. Suaranya, ditambah dengan energi ilahi, memungkinkan pesannya masuk ke telinga rekannya. Sayangnya, dewa yang lain tidak bersenang-senang. Di sisi lain, dia dikunci dalam pertempuran oleh dewa yang berbeda, seorang kultivator yang akrab, pada kenyataannya, yang sering mereka temui di penjara tanpa batas. Kultivator botak, Yu Gong, yang dengan cerdik menyerah kepada Jiang Chen ketika dia diberi kesempatan untuk melakukannya. Apakah kamu gila, Yu Gong? Kenapa kamu balikkan senjatamu padaku? Apakah kamu tidak tahu Tuan Lightford ada di luar? Petik 2, dewa lain yang dibawa Lightford bernama Yuan Zijing. Lemah lembut dan anggun, dia tampak bijaksana. Pada kenyataannya, dia memiliki reputasi buruk di penjara tanpa batas. Dia adalah seorang sersan C4 Bull putus asa yang banyak menikmati pembudidaya perempuan. Bahkan, dia hampir berhasil menculik Ibu Huang, Anyuer meskipun kemunculan Divine Kasyapa yang tepat waktu telah menggagalkannya. Jadi, Yuan Zijing ini sangat mirip binatang yang mengenakan kulit sopan. Namun, dia tidak mampu melakukan banyak tindakan pengecut saat ini. Yu Gong adalah setiap bitnya sederajat dalam pertempuran, dengan semangat juang yang menyala-nyala untuk but. Yuan Zijing tahu perbedaan kekuatan antara lawannya dan dirinya dengan cukup baik. Dengan demikian, ia hampir tidak bisa menyisihkan banyak perhatian pada pasangannya yang terpojok. Ketika menunggu tidak menghasilkan bantuan dari Yuan Zijing, pembudidaya berwajah kutil mulai meratap. Tuan Lightford, tolong bantu aku. Semakin banyak tubuhnya membeku. Dia merasakan dagingnya mengeras dan hampir membeku, tetapi menjadi batu bukannya es. Ketika mata emas jahat Jiang Chen berhasil berlaku, kekuatannya hanya diperkuat dengan berlalunya waktu. Pertahanan musuh yang dilawan terhadapnya akan berangsur-angsur melemah saat menginvasi tubuhnya. Cukup mengherankan, penyergapan terkoordinasi tuan muda itu berhasil. Pemuda itu tidak akan membiarkan mangsanya berubah menjadi logam. Ketika dewa telah kehilangan sebagian besar kekuatannya serta gerakan di anggota tubuhnya, Jiang Chen melangkah maju dan menangkap pria itu. Seorang kultivator kerajaan ilahi yang tidak bisa dimenangkan masih merupakan bahan yang baik untuk menyempurnakan esensi kehidupan. Dekrit ilahinya juga akan bermanfaat. Meskipun mengubah dia menjadi patung tidak akan mempengaruhi yang terakhir, esensi hidupnya akan hilang tanpa dapat ditarik kembali. Kehidupan apa yang bisa diperoleh dari logam dingin? Ketidakmampuan salah satu dewa seperti memotong salah satu lengan Lightford. Jiang Chen lebih percaya diri dalam kemenangan mereka sekarang. Ayo, mari kita pergi bantuan ke sana. Yu Gong masih menahan kultivator lembut Yuan Zijing sendirian. Yang terakhir bersumpah saat mereka bertarung. Yu Gong, kamu selalu menjadi tipe pendiam, tapi untuk berpikir kamu akan mengkhianati Tuan Lightford. Mengapa kamu tidak berusaha keras saat ini berada di pihak kita? Petik 2. Meskipun Yu Gong secara lahiriah brutal, dia memiliki hati yang cerdas. Dia benar-benar mengabaikan penghinaan Yuan Zijing, hanya menyeringai sebagai respons ketika kutukan menjadi sangat berwarna. Tuan Lightford tepat di belakangku. Apakah kamu masih buta terhadap cahaya? Yuan Zijing mencoba dalam upaya terakhir untuk membujuk Yu Gong kembali ke sisinya, tetapi ia mungkin juga sedang berbicara dengan batu. Pada saat inilah Jiang Chen dan yang lainnya kembali ke daerah yang dibela Yu Gong. Yang terakhir cukup senang melihat mereka. Bagaimana hasilnya? Tanya Yu Gong tanpa menoleh. Kami membawanya turun. Jiang Chen tertawa. Yu Gong sangat gembira. Yuan Zijing ini sedikit lebih kuat, tapi aku tidak takut padanya. 1 lawan 1, kami sama-sama cocok. Petik 2. Seberapa setia dia pada Lightford tua? Sama seperti kultivator itu dengan kutil. Teguh dan tangguh. Yu Gong menghela nafas. Jangan repot-repot mencoba untuk mengkonversi keduanya. Jika aku ingat dengan benar, mereka seharusnya dikirim ke kompetisi para jenius. Apa yang mereka lakukan di sini? Petik 2. Mereka mungkin berhasil melarikan diri dari Sunplane. Jiang Chen mengangkat bahu. Tetap saja, jika Lightford harus menggunakan anjing-anjing yang dikalahkan ini,
dia tidak punya banyak yang tersisa untuknya. Haruskah kita menurunkan Yuan Zijing itu juga? Matanya berkilau tertarik. Old Lightford telah mendengar permintaan kultivator yang berwajah kutil. Sama seperti dia ingin menjawabnya, diserang oleh 3 dewa lainnya secara bersamaan sangat menarik perhatiannya. Beberapa saat kemudian, pria yang berteriak menjadi diam. Ini memberikan bayangan sesaat ke hati lelaki tua itu. Zijing, lihat apa yang terjadi dengannya. Karena Lightford sendiri sibuk, dia memerintahkan orang bujang untuk melakukannya. Yuan Zijing ingin menangis. Tuan, aku dikelilingi oleh sekelompok kultivator sendiri. Dia mungkin sudah mati. Petik 2. Ditahan oleh Yu Gong adalah satu hal, tetapi gelombang misterius dari rune yang ditangguhkan mencegahnya pergi kemanapun. Penguncian semacam ini tidak akan membatasi dirinya selamanya, tetapi hal itu memang mengganggu dan menghambatnya. Chapter 2087, The Myriad Transformations of Spirits. Rune yang ditangguhkan menyebabkan Yuan Zijing kesal. Sayangnya, begitu dia melipat gandakan upayanya untuk memecah mereka, dia menemukan bahwa nasib yang lebih menyedihkan menantinya. Dia benar-benar tersesat, seolah-olah dia telah jatuh ke labirin dengan dimensi ruang aneh yang mengarah ke segala arah. Sebagai dewa yang berpengalaman, Yuan Zijing tahu dia terjebak oleh formasi. Di tengah kebingungannya, dia tiba-tiba memperhatikan lonceng emas di atas kepalanya. Ketika instrumen menekan ke bawah, dia merasakan tekanan luar biasa. Sinar cahaya yang menyelimutinya menguras tenaganya. Badai serangan jenis apapun mendarat di atasnya. Yu Gong tercengang. Dia bahkan belum melakukan pemanasan, tetapi Yuan Zijing sudah merentang seperti anjing mati di tanah yang tidak berbentuk dari formasi 9 labirin. Target mereka tidak bisa lagi melakukan perlawanan. Melihat kenalan lamanya diseret keluar membuatnya agak bersyukur. Dia berada di gelombang perampok pertama di tanah suci abadi. Kultivator pucat yang datang bersamanya telah ditangkap dan diserahkan kepada Divine Kasyapa. Kedua penegak, di sisi lain, langsung disempurnakan menjadi esensi kehidupan. Kehidupan mereka telah padam dalam proses itu. Dia adalah satu-satunya yang selamat. Daripada mati, dia nyaris tidak menderita sama sekali. Pilihan untuk mengubah pihak jelas merupakan pilihan yang bijaksana. Sama seperti pembudidaya berwajah kutil di depannya, Yuan Zijing sekarang menjadi tahanan Jiang Chen. 2 pelayan ilahi Old Lightford telah dilucuti darinya. Orang tua itu tidak memiliki siapapun untuk diperintahkan. Lightford, kamu anjing tua, suara Jiang Chen menggema dari kehampaan. Kedua antekmu sudah ada di tanganku. Kapan kamu berniat melawan sampai? Petik 2. Pernyataan ini lebih efektif daripada serangan yang sebenarnya. Hati Lightford langsung tenggelam. Apakah Yuan Zijing dan rekannya gagal? Bagaimana itu mungkin? Dewa-dewa tanah suci yang abadi berjuang melawannya. Satu-satunya yang tersisa seharusnya adalah para dewa terbaik. Bahkan dengan memperhitungkan formasi defensif tanah suci, mereka akan menyerah pada waktunya. Bagaimana orang-orangnya kalah pada akhirnya? Apakah tanah suci abadi memiliki cadangan pejuang kuat lainnya? Sangat tidak mungkin musuh berbohong. Membuka kedok kebohongan seperti ini akan instan. Mungkinkah, sebuah firasat buruk menyapu kesadaran Lightford? 2 bawahannya harus berbicara dengan segera untuk membantah klaim itu, tetapi Yuan Zijing dan dewa lainnya masih diam. Perasaan tidak enak yang masih ada membuat Lightford gelisah. Seberapa kuatkah tanah suci abadi, sungguh? Apakah ada lebih banyak dewa di luar ketiganya sebelum dia? Atau apakah nenek moyang 10 tanah suci semuanya disembunyikan di sini, menunggu kedatangannya mungkin? Mustahil. Pemeriksaan sepintas mengungkapkan kebodohan anggapannya yang berani. Pertempuran akan meningkat sejak lama jika itu masalahnya. 10 leluhur akan bergegas membawanya, mengingat keuntungan numerik mereka yang luar biasa. Fakta bahwa itu tidak terjadi berarti bahwa musuh tidak memiliki banyak pasukan untuk disisihkan. Nenek moyang tidak ada di sini. Apa yang tersirat, masih lebih menakutkan. Old Lightford secara alami menyelidiki 10 tanah suci sebelumnya dalam ambisinya. Dia tahu pada level apa mereka berada. Dia selalu berpikir bahwa 10 leluhur ilahi adalah jaminan terbesar dari tanah suci. Menurutnya, mereka tidak bernilai banyak. Dia percaya bahwa dia punya banyak metode untuk menjatuhkan mereka semua. Sayangnya, pertempuran di Sunplane telah membuktikan bahwa tanah suci tidak semudah yang diatasi seperti yang dia pikirkan pertama kali. Perasaan ini tumbuh semakin kuat dengan waktunya di sini. Jauh di lubuk hati,
dia sangat ingin bertanya apakah Tanah Suci telah menyembunyikan kekuatan mereka selama ini. Haha, apakah kamu masih cukup berani untuk mengatakan kamu tidak takut, Lightford? Suara kisi Kasyapa terdengar sekali lagi. Lightford melontarkan geraman marah. Sangat bagus, sangat bagus. Aku melihat bahwa aku telah meremehkan Tanah Suci yang abadi. Aku ingin melihat berapa banyak lagi yang kamu sembunyikan. Pria tua itu meraung. Cahaya biru melonjak di sekelilingnya saat suaranya semakin keras, memuncak dengan munculnya 2 tanduk di kepalanya. Tanduknya seaneh mungkin dan tanda-tanda melayang di sekitarnya seperti kunang-kunang, bahkan lebih aneh lagi. Apa yang bahwa Jiang Chen terperangah oleh transformasi Lightford? An Jiase memutih. Aku mendengar desas-desus bahwa Old Lightford menerima warisan purba di penjara tanpa batas. Sepertinya rumor itu benar. Petik 2. Warisan apa? Jiang Chen mengerutkan kening. Beberapa metode primordial berkelebat di benaknya yang menyerupai perubahan yang dialami Lightford. Itu seharusnya disebut transformasi roh yang beragam atau sesuatu seperti itu. Seorang master dapat meniru berbagai jenis makhluk primordial serta mengakses beberapa kemampuan mereka. Kembali di penjara, tidak ada yang pernah melihat dia menggunakan hal seperti itu, tapi ternyata rumor itu sama sekali tidak berdasar, kata An Jiase dengan tenang. Jelas, dia cukup waspada terhadap Lightford dalam kondisinya saat ini. Transformasi jiwa segudang, kata-kata ini menerangi pikiran Jiang Chen. Meskipun kedengarannya agak mirip dengan 9 transformasi iblis dan dewa, yang dikultivasi Jiang Chen di masa lalu, mereka adalah metode yang berbeda secara drastis. Yang terakhir ini juga disebut 9 variasi prajurit-prajurit Buddha, dan dimaksudkan untuk meredam dan melindungi tubuh seseorang. Pada batas atasnya, ia memberikan tingkat tak terkalahkan pada pembudidaya. Transformasi segudang surgawi ini, di sisi lain, mensimulasikan bentuk semua jenis makhluk purba. Kemampuannya untuk beresonansi dengan kekuatan garis keturunan roh-roh yang lampau itu menantang surga. Dia berubah menjadi apa? Pencekap langit primordial, kan? Jiang Chen mengerutkan alisnya dengan serius, berniat pada gambar yang berkedip-kedip dari makhluk di kejauhan. Divine Kasyapa benar-benar hilang. Dia nyaris tidak tahu apa-apa tentang era purba. Tapi yang dia tahu adalah bahwa Old Lightford akan jauh lebih sulit dikalahkan sekarang. Dia tidak yakin apakah band 3 dewa mereka akan bertahan melawan lawan mereka yang baru dan lebih baik. Chapter 2088, Going Head to Head. Myriad Transformations of Spirits adalah kemampuan yang kuat. Jiang Chen cukup akrab dengan potensinya. Pengetahuan yang ia miliki tentang hal itu dari kehidupan sebelumnya menandainya agak merepotkan. Namun, itu hanya mimikri pada akhir hari. Dibandingkan dengan orang yang selamat dari zaman kuno, ia tidak memiliki kekuatan menakutkan dari garis keturunan roh yang dipilih. Jiang Chen mempertimbangkan Lightford selama beberapa saat dengan tatapan termenung sebelum tersenyum dengan sengaja. Selain ini, transformasi miliknya, apakah dia punya kartu truf lain di lengan bajunya? Divine Kasyapa berkedip. Apa maksud pemuda itu? Apakah kemampuan ini tidak cukup kuat untuk menghadirkan ancaman? Jiang Chen, apakah kamu memiliki cara untuk menonaktifkan metodenya? Jiang Chen menyeringai dengan sangat mudah. Tidak ada apapun di bawah matahari yang tidak bisa dilawan. Itu semua relatif terhadap kekuatan-kekuatan melawan. Petik 2. Tapi Old Lightford jauh lebih kuat dari kita semua. Kasyapa terdengar bingung. Ya, tapi pemahamannya tentang metode itu belum sempurna, Jiang Chen menyatakan dengan percaya diri. Bahkan jika bukan itu masalahnya, kita tidak perlu takut. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba meniru makhluk primordial, bagaimana mungkin dia bisa menyaingi 4 binatang suci asli kita. Terus terang, dia dirugikan dalam bidang ini. Petik 2. Mengatakan ini, pria muda itu memandang dengan penuh minat pada burung vermilion dan kura-kura hitam. Patua Lightford berusaha memamerkan kekuatan binatang buas purba. Sebagai binatang suci dalam daging, apakah kamu tertarik membawanya? Petik 2. Burung vermilion tertawa kecil. Seekor binatang primordial tidak ada di hadapan kita 4 dari binatang suci. Daoist Black, berani kamu ambil bagian dalam pertempuran ini? Petik 2. Kura-kura hitam lebih dari binatang pasif. Sulit untuk mendapatkannya untuk secara aktif menuntut perkelahian, tetapi undangan Vermilion Bird adalah salah satu yang tidak bisa ditolak. Tuan mudanya menginginkan hal yang sama. Tampaknya tidak terlalu pengecut setelah bergabung dengan timnya saat ini. Kalau tidak, bagaimana hal itu bisa berbaur dengan yang lain?
Ya, kura-kura sudah menyatakan kesetiaannya, tetapi juga menginginkan persetujuan dari teman-temannya. Karena Daoist Vermilion dalam mood, aku akan berkenan untuk turun ke lapangan. Dengan kekuatan gabungan dari kita dua binatang suci, apa yang dapat dilakukan citra primordial lemah bagi kita? Petik 2. Di tengah pembicaraan ini, baik burung dan reptil sudah keluar dari formasi pada sayap cahaya. Old Lightford masih mengisi auranya. Dia ingin menggunakan dominasi makhluk primordial di puncaknya untuk menghancurkan formasi defensif tanah suci abadi. Yang mengejutkan, tentangannya membuat operan pertama. Dua binatang suci hampir tidak akan menahan diri karena mereka memutuskan untuk mengambil ladang. Mereka kembali ke bentuk aslinya. Burung vermilion bersinar merah murni, mendidih seperti gunung berapi di ambang erupsi. Itu melotot dan menyala dengan energi matahari tengah hari. Kura-kura hitam menyerupai persilangan antara kura-kura dan ular. Itu bergerak pada anggota badan yang kuat dan kuat yang tahan lama seperti logam paling keras. Cangkang oval di punggungnya memancarkan kekuatan ledakan. Apakah kamu binatang yang bertanggung jawab atas semua ini? Mata lentera Lightford menatap tajam pada kura-kura hitam. Binatang suci yang disebut binatang biasa. Kura-kura itu sangat marah. Itu menginjak kakinya, lalu berseru, Daoist Vermilion, tangkap dia. Ketika temperamen kura-kura hitam berkobar, itu adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Itu menghancurkan lengannya ke udara kosong, menyebabkan kain ruang pecah dan beriak menuju Pak Tua Lightford. Burung vermilion tertawa kecil, berputar lebih cepat dan lebih cepat, menyulap badai meteor berapi-api yang menghujani musuhnya. Serangan serentak dua binatang suci mengguncang surga dan bumi dalam keagungannya. Bahkan Lightford tidak berani meremehkannya. Dia meraung ke langit, membenturkan tanduk raksasa ke arah riak spasial kura-kura hitam. Ledakan. Serangan kura-kura memantul keluar dari dampak dalam kesibukan arus kacau. Namun, nyala Vermilion Bird sudah ada di atas Lightford. Roh yang ditransformasikan oleh Lightford langsung ditutupi oleh lapisan merah. Bara melahap menumpuk di kulitnya. Old Lightford dengan anehnya meraung ke udara sekali lagi. Pancaran bentuk rohnya sendiri dipaksa lebih dekat dan lebih dekat ke dalam dirinya sendiri, kental oleh angin merah muda Vermilion Bird. Daoist Black, biarkan dia diam. Transformasinya tidak akan bertahan lama dalam nyala api aku. Pesan Vermilion Bird. Ya, Lightford tampaknya kehilangan, meskipun ia bukan tipe orang yang akan menyerah pada nasib. Bentuk lembu mulai memanjang menjadi ular purba. Roh reptil menjerit, melilit dan berputar untuk menghasilkan pusaran menangkal yang menyisihkan api burung vermilion. Bara yang diserang terpaksa surut untuk sementara waktu. Pada saat berikutnya, ular itu melakukan gesekan iblis di kura-kura hitam. Cakarnya berada di wajah kura-kura dalam sekejap. Kura-kura hitam bereaksi dengan ketenangan sempurna. Itu menarik kepalanya kembali dan membalikkan cangkangnya ke arah serangan itu. Dentang, okre riak dan rune terpancar dari punggung kura-kura, menandakan tidak adanya kerusakan selain dari sedikit pun goresan. Old Lightford mengira serangan terakhirnya dipastikan efektif. Meskipun intensitas yang dia pukul, tulangnya sakit seperti mereka akan patah, dia tidak berhasil melukai targetnya sedikit. Monster terkutuk ini memiliki pertahanan yang luar biasa kuat. Tiba-tiba, sejenis makhluk kuno tertentu melintas di benak Lightford. Jantungnya berdetak terlepas dari dirinya sendiri. Dia menatap kura-kura hitam dengan kebingungan baru, jelas telah menebak identitasnya. Pada saat yang sama, ia mengutuk dirinya sendiri secara internal. Keberuntungan apa yang dimiliki tanah suci abadi? Burung vermilion dan naga sejati adalah satu hal, tetapi dari mana datangnya kura-kura hitam ini? Apakah itu juga pelayan yang diundang Jiang Chen? Atau mungkin mitra tuan muda? Chapter 2089, Old Man Lightford Retreats with Shock. Jelas dari sikap kura-kura hitam bahwa itu bukan hanya pelayan Jiang Chen. 4 binatang suci adalah dari garis keturunan bangsawan. Apa yang istimewa dari Jiang Chen sehingga ia bisa memenangkan kesetiaan keempat binatang itu? Lightford tidak dapat disangkal frustrasi dengan bagaimana hal-hal telah berkembang. Mengingat tingkat kekuatannya, prestisenya akan sangat terpukul jika ada kabar bahwa dia gagal menjatuhkan tanah suci yang abadi, meskipun telah mengambil alih sendiri. Yang lebih buruk, narapidana yang dia rekrut dari penjara tanpa batas telah menjadi korban berulang kali ke tanah suci abadi. Dia sudah kehilangan 3 kelompok bangsanya. Tanah suci ini adalah jurang maut. Jika tidak ada yang dilakukan tentang hal itu,
Eternal akan menjadi hambatan terbesar bagi rencananya untuk mendominasi Myriad Abyss. Pikiran itu membuat Lightford berubah menjadi ular yang marah. Namun, pertahanan kura-kura hitam terlalu sulit ditembus. Selain itu, serangan burung Vermilion telah menjaga Lightford di teluk, meskipun pertahanannya lebih rendah daripada kura-kura. Burung suci itu secepat dan lincah seperti Lightford sendiri. Dua binatang suci membuat tim yang sempurna. Salah satunya melecehkan Lightford dengan serangan sementara yang lain memasang pertahanan yang tidak bisa ditembus. Semakin lama pertarungan berlangsung, Lightford semakin khawatir. Dia selalu bangga dengan metode transfigurasinya. Itu melayaninya dengan baik dalam pertarungan sebelumnya melawan pembudidaya manusia lainnya. Namun hari ini, dia dihadapkan dengan musuh yang paling tidak ingin dia lawan, roh-roh sejati kuno, dan salah satu dari 4 garis keturunan binatang suci pada saat itu. Setelah naik ke keilahian, binatang suci akan lebih kuat daripada pembudidaya pada tingkat yang sama. Lightford sangat disayangkan hari ini karena bertemu dengan bukan hanya satu, tetapi 2 binatang suci seperti itu. Untuk membuat segalanya menjadi lebih buruk, kedua binatang itu bertarung bersama dengan sangat mudah, yang menutupi kesenjangan antara kultivasi mereka dan Lightford. Seni transformasinya juga tidak membantu. Bahkan jika dia bisa meniru kehadiran roh kuno dan kekuatan garis keturunannya, itu tidak berarti apa-apa saat menghadapi binatang suci. Dia mulai meragukan dirinya sendiri. Jika dia bertarung hanya dengan satu binatang suci, dia yakin dia bisa mengalahkannya dengan ribuan cara berbeda. Setidaknya, dia bisa melakukannya dengan kesenjangan saat ini antara tingkat budidaya mereka. Dengan 2 binatang suci yang bekerja dalam konser, itu adalah cerita yang berbeda. Mereka lebih besar dari jumlah bagian mereka. Lightford adalah penguasa yang tak tertandingi di penjara tanpa batas, dan ambisinya mencapai ketinggian baru setelah pecah. Eksekusi rencananya berjalan dengan lancar tetapi hari ini, dia akhirnya tahu apa itu kegagalan. Ketidakberdayaan mengangkat kepalanya yang tidak diinginkan. Jika dia tidak bisa memisahkan 2 binatang suci, tidak mungkin baginya untuk menaklukkan tanah suci abadi. Dia cukup menyesali keputusannya. Jika dia tidak begitu percaya diri dan belum memerintahkan 2 pembudidaya ilahi untuk berpisah, mereka berdua dapat membantunya memisahkan binatang suci. Sebanyak itu, dia percaya diri. Namun sekarang, dia bertarung sendirian. Tidak ada yang bisa diperoleh dengan operasi hari ini. Selain itu, Ankasyapa masih bersembunyi di kegelapan dengan konspirasi apapun yang sedang dia hasilkan. Jika dia bergerak, bahkan Lightford tidak yakin bahwa dia akan bisa mundur tanpa cedera. Apa yang menyebabkan kekhawatiran lebih besar daripada Ankasyapa yang tangguh adalah Jiang Chen, jenius muda yang telah merekrut 2 binatang suci. Lightford belum bertemu Jiang Chen secara langsung, tetapi pemuda itu telah berbicara sebelumnya. Lightford tahu dia pasti disembunyikan di suatu tempat juga. Pria muda itu jumlahnya tidak diketahui. 2 bawahan ilahi Lightford telah ditangkap oleh Jiang Chen dengan cara yang bahkan mereka sendiri tidak mengerti. Seberapa kuatkah pemuda itu? Lightford bahkan tidak ingin mengikuti alur pemikiran itu. Jika bahkan Jiang Chen dapat menyaingi seorang pembudidaya ilahi, Tanah Suci Abadi memiliki setidaknya kekuatan 5 hingga 6 dewa di sisinya. Tekad Lightford akhirnya goyah. Setelah banyak bentrokan iblis dengan Vermilion Bird dan kura-kura hitam, ia menyadari bahwa budidaya atasannya tidak cukup baginya untuk mengalahkan mereka. Garis keturunan 2 binatang suci itu membuat mereka lebih kuat ketika dihadapkan dengan musuh yang kuat. Mereka bisa memberi sebaik yang mereka bisa. Lightford tidak akan menang di sini, bukan hari ini. Baik, aku kehilangan momentum. Meskipun 2 binatang suci tidak bisa menyakitiku, aku juga tidak bisa mengalahkan mereka. Aku tidak akan membobol Tanah Suci Abadi hari ini. Aku tidak boleh membiarkan emosi aku menjadi lebih baik dari aku jika aku akan mencapai sesuatu yang hebat. Petik 2. Lightford cukup pintar untuk tahu kapan harus memotong kerugiannya. Dia tidak akan pernah dengan keras kepala melanjutkan jalan yang akan menuju kemana-mana. Bahkan, dia sudah merumuskan rencana yang berbeda dalam benaknya. Karena dia tidak bisa mengambil Tanah Suci Abadi, dia akan menargetkan Tanah Suci lainnya sebagai gantinya. Kontingen kelompok harus dikumpulkan bersama sekarang. Dibandingkan dengan 2 binatang suci, Jiang Chen, dan Ankasyapa, 10 Tanah Suci adalah target yang lebih mudah. Akhirnya dia sadar bahwa dia terlalu percaya diri. Jika dia menaruh semua yang dia miliki untuk menyerang elit Tanah Suci di Sunplane, dia akan membunuh sejumlah besar dari 10 leluhur.
Dia tidak akan memiliki begitu sedikit opsi. Jika dia mengeluarkan 10 leluhur, dia akan dapat menugaskan lebih sedikit penanam ilahi untuk menyerang 10 tanah suci dan membawa ke yang lebih kekal. Mereka dapat dengan mudah mengalahkan 2 binatang suci, An-Kasyapas, dan anggota dari tanah suci. Bahkan tidak 5 An-Kasyapas akan mampu menghentikan mereka. Lightford telah mengirim setidaknya 2 penggarap ilahi ke setiap tanah suci. Dengan kata lain, itu berarti lebih dari 20 dewa telah melarikan diri dari penjara tanpa batas. Siapa yang tahu berapa banyak dewa yang telah dipenjara sejak zaman kuno? Meskipun banyak yang terbunuh, beberapa selamat. Semua yang selamat adalah elit. Lightford telah merekrut mereka untuk menaklukkan Myriad Abyss. Dia sekarang memutuskan untuk menargetkan 10 leluhur. Dia akan bisa mengambilnya sendiri. Begitu dia memutuskan untuk mundur, bahkan 2 binatang suci pun tidak bisa menghentikannya. Dia menyerbu ke udara dan membuka celah. Celah itu tampaknya memotong lorong di langit dan menghilang dalam sekejap cahaya di detik berikutnya. Chapter 2090, Rich Spoils. Old Lightford, mundur. Hampir semua orang yang hadir tidak percaya pada hal ini. Bahkan Divine Kasyapas terdiam selama beberapa saat, menatap ke kejauhan ke arah yang telah dilalui Lightford. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa lelaki tua yang sombong itu benar-benar akan melarikan diri. Jiang Chen adalah satu-satunya yang tetap setenang biasanya. Hasilnya tidak mengganggunya sedikit pun. Mungkin semuanya sudah terkendali untuknya. Kerja bagus, nak. Kamu benar-benar sesuatu, ya, kata Kasyapas memuji. Kultivator lain yang berpartisipasi dalam pertempuran mendekati Jiang Chen sekarang juga. Mereka jelas masih belum pulih dari gempa susulan konfrontasi mereka. Mereka secara seragam percaya bahwa pertempuran itu akan menjadi pendirian terakhir mereka. Cukup luar biasa, pihak mereka telah menang sehari setelah semua. Apa yang mereka alami sekarang tampak seperti mimpi. 4 dewa yang melayani Kasyapas sangat menghormati pencapaian Jiang Chen yang mencengangkan. Mereka memandang pemuda itu dengan cara yang sangat berbeda dari sebelumnya. Kekuatan yang dia perlihatkan hari ini jauh lebih besar dari apa yang dia tunjukkan dalam pertarungan mereka. Mereka berdua tercengang dan terkesan. 2 dewa tawanan dikirim ke Jiang Chen. Kultivar berwajah kutil dan Yuan Zijing keduanya pucat, sangat menyadari situasi yang mereka hadapi. Pembudidaya berwajah kutil mengangkat kepalanya untuk melihat Divine Kasyapas dan Yu Gong. Daois An, Daois Yu, matanya menyala. Aku tidak berharap mantan kawan yang menderita pukulan seperti ini. Apakah ini benar-benar perlu? Petik 2. Divine Kasyapas mencibir tanpa kata. Dia bisa mendengar sindiran kultivator, tawanan mereka ingin tetap hidup. Yu Gong sedikit lebih kurus. Dia menoleh, pura-pura tidak mengenal pria itu. Yuan Zijing tidak senang pada acara yang menyederhanakan ini. Rekan seiman, kita harus puas dengan nasib kita sebagai pecundang. Apa perlunya memuntahkan udara panas kemana-mana? Apakah kamu pikir Brown Nosing sekarang akan meyakinkan mereka untuk melepaskan kamu? Petik 2. Kultivator berwajah kutil berkedip, lalu bergumam, kita semua dewa di sini. Mengapa hidup kita harus dibuang demi perselisihan kecil? Petik 2. Divine Kasyapas tertawa dengan marah. Apakah kamu pikir kamu akan diizinkan untuk hidup? Kultivator berwajah kutil diwarnai. Saudara An, aku menghormati kamu sejak hari-hari kami di penjara tanpa batas. Kami salah hari ini, keserakahan kami menjadi lebih baik dari kami. Tolong, syafaat bagi aku sehingga aku dapat bergabung dengan sisi kanan yaitu Tanah Suci Abadi. Petik 2. Kasyapas terkekeh. Kamu bergabung dengan Lightford dengan cara yang sama seperti kamu mencoba bergabung dengan Eternal sekarang. Jika ada kesempatan untuk melakukannya di masa depan, kamu pasti akan meninggalkan kami juga. Apakah kamu pikir kami ada gunanya untuk orang seperti kamu? Petik 2. Kultivar yang berwajah kutil segera memucat, niatnya telah ditunjukkan terlalu jelas untuk kenyamanan. Yuan Zijing mendengus. Jika kamu akan membunuh kami, lakukan saja. Cukup bagi kami untuk melihat cahaya hari lagi setelah melarikan diri dari penjara tanpa batas. Tuan Lightford akan membalaskan dendam kita pada hari lain. Petik 2. Membalasmu. Jiang Chen tertawa. Kamu tentu percaya diri dengan pria tua itu. Jika dia mampu melakukan hal seperti itu, mengapa dia melarikan diri hari ini? Petik 2. Meskipun Old Lightford telah mundur atas kemauannya sendiri, mengatakan bahwa dia telah melarikan diri adalah pernyataan yang masuk akal. Kamu hanya mendapatkan kami karena kamu menyergap kami dengan tipuan,
Yuan Zijing mendengus. Ketika Tuan Lightford mengumpulkan pasukan para dewa, tanah suci abadi akan dilakukan. Jiang Chen tersenyum dingin. Itu mungkin terjadi, tetapi kamu tidak akan ada untuk melihatnya. Para penegak hukum tidak jauh di depan kamu di jalan menuju neraka, sehingga kamu akan dapat mengejar ketinggalan jika kamu mencoba. Setidaknya kamu tidak akan kesepian, kan? Petik 2. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Keduanya berbeda dari Yu Gong. Yang pertama telah secara aktif membantu Lightford, sedangkan yang terakhir telah ditekan untuk melayani. Sikap mereka sangat jelas dalam pertarungan mereka. Jiang Chen juga tidak tertarik untuk mencoba merekrut mereka. Memperbaiki esensi kehidupan mereka dan mengambil keputusan ilahi mereka cukup baik. Dalam waktu singkat, kedua dewa mengikuti jejak almarhum para penegak hukum. Bilangan prima kedua dan ketiga sangat tergoda oleh pandangan setiap dekrit ilahi terwujud atas kematian pemegang. Bagi mereka, keputusan ilahi adalah hal yang sangat diinginkan. Mereka cukup tahu bahwa mereka mungkin tidak akan dapat menerobos ke alam ilahi melalui kekuatan mereka sendiri. Namun, dekrit ilahi adalah pengubah permainan. Menyempurnakan dekrit ilahi adalah kesempatan yang hampir dijamin untuk mencapai ranah ilahi dalam hak seseorang. Ya, pencapaian seseorang akan terbatas setelah itu, tetapi mencapainya lebih dari cukup. Sayangnya bagi mereka, Jiang Chen jelas tidak punya rencana untuk memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada seseorang seperti perdana kedua. Meskipun dia telah bergabung dengan tanah suci abadi, dia tidak persis dekat dengan perdana kedua. Pada titik waktu ini, dia adalah pemilik bangga setitik ketetapan ilahi. Dia telah memperoleh satu selama penanggulangan pemberontakan, dan pertempuran di pintu keluar Pulau Sunplane telah menambahkan dua lagi ke nomor itu. Membunuh kedua penegak hukum setelah kembali ke Eternal telah menghasilkan dua lagi. Ketika ditambahkan ke kultivator berwajah kutil dan Yuan Zijing, itu berarti 7. Jika dia tidak memberikan dekrit ilahi penanam kecil kepada Divine Kasyapa, dia akan memiliki 8 pada saat ini. Jiang Chen sangat senang dengan koleksinya serta prosesnya. Setiap dekrit ilahi melambangkan kultivator kerajaan. Digunakan sebagai hadiah, mereka mewakili hutang yang sangat besar yang harus dilunasi. Dia benar-benar mengabaikan kerinduan apapun yang dimiliki perdana kedua. Jika dia akan memberikan harta ini, dia pasti akan memprioritaskan mereka yang dekat dengannya. Saat ini, dia ingin memberikan satu kepada tetua Zijumin dan yang lainnya kepada Yan Wanjun. Kedua pria itu adalah ranah empiris tingkat 9, yang berarti mereka tidak jauh dari tepi ketuhanan. Namun, level mereka saat ini mewakili hampir maksimal potensi alam yang bisa mereka capai. Hanya dekrit ilahi dan esensi kehidupan dari penanam ilahi lainnya yang dapat membantu mereka menerobos. Selain itu, mereka sangat dapat dipercaya, setelah melewati berbagai cobaan dengan setia di sisinya.